Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pelajaran Fisika Itu Mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan program selanjutnya, yaitu membahas tentang gerak lurus dengan sub pokok bahasan, yaitu eh, latihan satu gerak lurus ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan aplikasi konsep ke dalam perhitungan untuk tiap soalnya. Oke, lanjut ke pembahasan. Soal 1. Ani berlari dengan kelajuan 18 km per jam menuju suatu tempat dengan jarak 300 meter. Hitung berapa lama waktu yang diperlukan Andi untuk mencapai tempat tersebut ya. Oke, diketahui dulu boleh ya. Ya, untuk pengalaman ini berarti V sama dengan 18 km per jam. Nah, ingat nih, buat dulu meter per detik. Berarti kilometer ke meter berarti 1000 ya. Berarti 18.000 ya. Nah, kemudian jam ke detik itu berarti 3600 ya. Tinggal coret nolnya 2, maka 180 dibagi 36 ya. 80 bagi 36 berapa? Ini berarti 5 meter per sekon ya. Nah, kemudian ya di situ jaraknya adalah 300 meter. Nah, ditanyakan waktu. Nah, S sama dengan P kali T. Gampang ya. Gampang. Nah, kenapa? Karena ini gerak lurus beraturan. Ya, masukkan ini 300 ya. Kemudian ini P-nya ditanya ya. Berikan P-nya bukan ditanya, P-nya 5 ya. Kemudian T-nya ditanya, maka T sama dengan 300 per 5. Kalau sudah bisa tidak perlu kesini, langsung aja. Berarti berapa? 60 sekon ya. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 1. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil selama bergerak 1 menit ya. Oke, sama seperti yang tadi. Oh ya, dia loncat. Oke, diketahui ya, maka V sama dengan 72 km per jam ya. Nah, ini berarti 72.000 ya. Nah, 72.000 dibagi dengan 3.600 ya. Udah, 72 dibagi 36 kan berarti 2. Nah, berarti ini 72.000. Nah, berarti namanya dicoret 2. Nah, berarti ini 20 meter per sekon. Jadi kalau ada 18, kemudian 36, kemudian 72, kemudian 108, itu kelipatan 36 ya. Kalau ada 72 km per jam, cepat-cepat kalian ubah ke 20 meter per detik ya. Ya, kemudian waktunya di situ 1 menit ya. 1 menit itu berarti 60 sekon. Nah, pakai ini kenapa? Karena MKS. S dengan P kali T ya. Oke, di sininya berarti 20, kemudian T-nya di situ 60 ya. Berarti 1200 meter atau boleh 1,2 kilometer ya. Itu. Itu untuk soal nomor 2 ya. Lanjut ke soal nomor 3 yang tadi nyelonong ya. Oke. Dua buah mobil terpisah sejauh 2 km. Kedua mobil tersebut kemudian bergerak saling mendekat dengan kelajuan 3 dan 5 ya. Nah, kapan dan di mana kedua mobil akan berpapasan? Nah, kita tidak usah menggambarkan mobil ya. Tidak usah menggambarkan mobil, tapi ini aja, ini benda ya. Nah, ini taruh saja A ya. Nah, kemudian jarak 2 km ini ada mobil B ya. Nah, ini 3 meter per sekon ya. Ini 5 meter per sekon. Ingat nih, kalau bergerak dari tempat yang sama, itu berarti jaraknya sama. Waktunya beda. Tapi kalau bergerak dari tempat yang berbeda, jaraknya beda, waktunya sama. Jadi nanti A dan B akan bertemu di tempat yang berbeda, tapi waktunya sama. Nah, berarti di sini jaraknya itu 2 km atau 2000 ya, 2000 meter. Nah, bagaimana caranya? Nah, S yang ditempuh A dengan jarak yang ditempuh B itu sama dengan SAB ya. SAB. Nah, ya tinggal masukkan. Nah, berarti tinggal Pi kali T ditambah Pi kali T itu sama dengan 2000 ya. Gitu. 2000. Ini berarti untuk A 3 kali T. 3T ditambah 5T ya. Sama dengan 2000. Nah, ini berarti kan 8T sama dengan
2000 ya, 2000. Nah, 200 saja dibagi 8 udah 25. Nah, itu berarti 2000 dibagi 8 berarti ini jawabnya nanti 2000 per 8. Itu 250 ya. Oke, taruh dia oke 250 sekon. Nah, berikutnya SA-nya berapa? Nah, SA berarti I kali T. SA-nya itu 3 kalikan T-nya 250 ya. Berarti berapa? 750 meter ya. Nah, kemudian SB-nya berapa? SB-nya jarak yang ditempuh benda B atau bola B atau mobil B ya. Nah, itu berarti SB sama dengan P kali T. Nah, P-nya kan di situ 5. 5 kali 250 berarti berapa? 1250 meter. Kalau dijumlahkan 1000 apa? 2000 ya. Kalau dijumlahkan. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, nomor 4 ya, sorry. Nomor 4. Sebuah benda dilempar ke bawah dari ketinggian tertentu dengan kecepatan awas 10 meter per detik. Nah, di sini ada kecepatan awas ya. Nggak usah pusing. Gambarkan dulu supaya nanti gambar itu memberi pencerahan ke kita. Kecepatan awalnya nih, V0. Nah, oke. Atau berapa tingginya. Yang penting ini nanti ada acuan. Misalkan tanah ya. Ya, tanah. Nah, pertanyaannya, ketinggiannya berapa? Kecepatannya berapa? Ya. Gitu ya. Nah, perhatikan. Pakai apa? Pakai rumus ini. H sama dengan ya, berapa? Maka H sama dengan I0 kali T plus setengah G T kuadrat. Kenapa plus? Karena gerakannya ke bawah. Yap, di sini masukkan 10 kalikan 5 ditambah setengah kalikan 10 kalikan 5 kuadrat. Kalau sudah bisa langsung aja 25 ya. Ini cara dengan ini. Ini berarti 50 ya. Terus ini 5 kalikan 25. Berarti 50 ditambah 125. Berapa? 175 meter ya. Nah, itu ketinggian atau sudah turun sejauh 175 meter. Nah, kalau kecepatannya berapa? Kecepatan gunakan Vt sama dengan V0 plus G kali T ya. Nah, V0 nya udah ada tadi berapa? 10 ditambah 10 kalikan T-nya berapa? 4 ya, bukan 5. Berarti 10 ditambah 40. Nah, kecepatan pada saat itu adalah 50 meter per sekon. Oke, itu untuk soal nomor 4 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Hati-hati ya. Nah, pelajari dan pelajari lagi supaya kalian itu benar-benar paham dan mengerti ya. Gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Nah, sebuah kereta cepat mula-mula kecepatannya 5 meter per detik, ya, 5 meter per detik, kemudian mendapat percepatan 2 meter per detik kuadrat, tentukan kecepatan dan jarak yang ditempuh detik ke 20 ya. Oke. Nggak usah menggambar kereta. Nah, diketahui nanti, boleh begini, diketahui dulu. Nah, berarti V0 di sini 5 meter per sekon. Kemudian percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, waktunya adalah 20 sekon. Nah, tentukan kecepatan. Kecepatannya berapa? Kecepatan akhir atau kecepatan detik ke-20. Kemudian jaraknya berapa? Ya. Oke. Ingat, Vt sama dengan V0 plus A kali T ya. Nah, V0-nya di situ ada 5 ditambah 2 kalikan 20 ya. Nah, itu kan berarti 5 ditambah 40. Hasilnya adalah 45 meter per sekon. Itu kecepatan. Nah, sedangkan jaraknya boleh kalian menggunakan ini. Nah, E sama dengan setengah T kurung YT ditambah Y0. Ya, tuh, boleh menggunakan ini. Nah, ini setengah kali T-nya berapa? T-nya 20, kemudian PT-nya barusan kita hitung. 45 ditambah 5 ya. Nah, ini berarti 10 kan? Setengah bagikan ke 20 ya. 10. Nah, ini kalikan berapa? 50. Berarti 500
meter. Nah, boleh nggak dek pakai rumus lain? Boleh. S dengan P0 T ditambah setengah A T kuadrat. Nah, P0-nya di situ ada 5 ya. 5 kalikan 20 ditambah setengah kalikan 2 kalikan 20 kuadrat ya. Ini berarti 100 kan? Nah ini tarik dengan ini, berarti ini 400 ya. Nah, oke, hasilnya adalah 500 meter. Nah, jalan manapun itu akan sama kalau kita ngitungnya benar ya. Itu soal nomor 5 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6 ya. Nah, di sini diketahui grafik ya. Nah, grafik benda yang sedang bergerak diperlihatkan oleh gambar di bawah atau grafik di bawah fungsi waktunya. Nah, pertanyaannya jadi tentukan jarak yang ditempuh benda selama 10 detik dan percepatannya. Ingat ya, saya terjemahkan dulu. Caranya gimana? Caranya terjemahkan rumus begini. Apa? Bukan rumus. Grafik ya. 0 ke 2. Maksudnya 0 sampai 2 detik itu berarti GLBB. GLBB. Cirinya apa? Naik ya. Nah, maka di sini ada percepatan. Nah, percepatannya taruh saja A1. Apa? PT dikurangi 0 per T. Nah, berarti PT-nya di situ 8. Ini 8 kan. Nah, dikurangi awalnya berapa? 4. Nah, waktunya berapa? 2 ya. 2. Nah, berarti 4, 8 dikurangi 4 kan 4. Dibagi 2 berarti 2 meter per sekon kuadrat. Nah, oke. Jaraknya kita sebut saja S1. Nah, S1 pakai apa? Pakai ini. Luas trapesium ya. Tinggal setengah kali 2 ya. Terus 4 tambah 8. 4 ditambah 8 ya. Coret nih. Berapa? Ini 12 meter ya. Jadi detik kedua itu jarak yang ditempuhnya ada 12 meter. Percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, berikutnya dari 2 sampai 7 itu GLB. Ya. Gerak lurus beraturan. Kecepatannya konstan. 8 terus sampai 7. Nah, percepatannya berapa? Nah, kalau kecepatan konstan, P sama dengan konstan, A jelas 0 ya. Dan maka jaraknya, taruh saja kita sebut S2, itu panjang kali lebar. Ya. Berarti tinggal 8. Kenapa 8? Karena dia kecepatannya 8 saat ini ya. 8 kali 7 dikurangi 2. Jangan 5 ya. Atau apa? Jangan 5, jangan 7 ya. Karena waktunya dari 2 ke arah 7 ya. Oke. Berarti 8 kalikan 5. Berapa? 40 meter ya. Nah, itu untuk eh, jarak dan percepatan. Nah, sekarang yang terakhir, waktu dari 7 sampai 12. Nah, ini gerak lurus berubah beraturan ya. Ya, pokoknya cirinya naik atau turun, itu GLBB ya. Nah, kalau ada yang grafik naik, itu pasti ada percepatan. Taruh saja percepatan yang ketiga. Karena gerakannya gerakan yang ketiga. Apa? T dikurangi P0 per T ya. Ya. PT-nya berapa? 12. Pinonya jangan jangan ngambil 8, apa jangan ngambil 4 tapi ngambil 8 ya. Nah, terus waktunya itu 12 dikurangi 7, jangan 12 karena waktunya dari 7 ke 12 ya. Oke. Berapa? 12 dikurangi 8 berarti 4. 4 12 berapa? Dikurangi 7 berapa coba? 5 ya. 5. Berarti 4 per 5 meter per sekon kuadrat. Nggak usah pusing dengan angka ya. Nah, berikutnya adalah S yang ketiga. Ya. Itu gunakan rumus ini. Setengah kali T, T ditambah V 0. Ya. Nah, sekarang yang jadi yang jadi waktunya itu setengah kali ya, 7 dikurangi 2 ya. Pak 12 sorry. 12 dikurangi 7. Saya hapus biar tidak jelek ya. Oke. Nah, di sini apa 7 apa 12 sorry 7 udah gitu 7 lagi 7 12 dikurangi 7 ya. Nah, dikalikan VT-nya di situ 12 ya. Vino-nya itu 8 ya.
8. Jadi jumlah dua buah garis yang sejajar kali tinggi bagi 2. Ya. Setengah kalikan 5. Kalikan 5 ya. Ya. Kalikan 20 ya. Itu ada dengan ini. Berarti 50 meter ya. Nah, sekarang ditanyakan eh, selama 10 detik. 10 detik. Nah, berarti kita cukup sampai di sini nanti nih 10 ya. Nah, tapi karena di sini kita udah ngitung sampai 50 ya udah ini kita rubah aja jadi berapa? Jadi 12 ya. Biar enak aja lah, biar sesuai dengan jawaban. 12 sekon kita rubah saja, nggak usah pusing ya, nggak usah bermasalah. Nah, jadi nanti kalau ada grafik ini lihat tuh grafiknya datar atau naik atau turunnya. Kalau datar berarti GLB, kalau naik berarti GLBB, kalau turun berarti GLBB diperlambat gitu ya. Oke. Itu untuk soal nomor 6. Ayo lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 7. Benda dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan 10 meter per detik. Tentukan ketinggian dan kecepatan yang dicapai benda detik keempat. Oke, ini mirip-mirip dengan soal bahasan pada awal-awal penurunan aplikasi atau soal konsep ya. Ini aja tertulis. I0 ini berarti 10 meter per sekon. Ya. Nah, pertanyaannya tingginya berapa? Kecepatannya berapa ya, jangan bosan dengan soal ini. Maka H sama dengan V0 T ditambah setengah G T kuadrat ya. Nah, V0-nya berapa? Di situ 10, T-nya berapa? 4 ditambah setengah kalikan 10 kalikan 4 kuadrat ya. Berarti ini 40 ditambah, nah oke. Ini 10 kalikan berapa nih? 16 kalikan 2 ya. Oke, cara dengan ini. 8 ya, berarti 40 ditambah 80 ya. Berarti berapa? 120 meter. Jadi detik keempat sudah turun sejauh 120 meter. Nah, kecepatannya berapa sih? T sama dengan V0 plus G kali T. V0-nya berapa? V0-nya itu berarti 10, kemudian G-nya adalah 10, T-nya adalah 4. Nah, ini berarti 10 ditambah 40 ya. Berapa? Nih 50 meter per sekon. Itu kecepatan. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya gampang-gampang ya. Nah, soal nomor 8 ya. Nomor 8 ini menyangkut tentang gerakan dua buah benda. Nah, di sini contohnya adalah gerakan dua buah mobil A dan B. Ya. Nah, mobil A dan B bergerak dari terminal yang sama. Nah, berarti nanti gambarnya seperti ini. Bergerak dari tempat yang sama nih, kayak gini. Ya. Nah, A yang ini, B. Nah, kecepatannya di sini 30 ya, 30 meter per sekon. Nah, kemudian B bergerak dengan kecepatan akan bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon. Nah, setelah 2 menit B nyusul A. Nah, jadi nanti dia bergerak duluan ya. Bergerak duluan selama T 0 ya. Berapa? 2 menit ya. Oke. Tidak usah diganti ke detik. Kenapa? Karena ini akan dibandingkan. Jadi jawabannya gimana? Kapan dan di mana B nyusul si A ya? Ini B. Apa ini bukan ini A, yang ini B ya. Nah, jadi nanti kalau udah bergerak dari tempat yang sama, maka jarak yang ditempuh A itu sama dengan S B. Tinggal Pi kali T sama dengan Pi kali T. Oke. Nah, tetapi untuk A itu 30 kurung ya. 30 kurung. Nah, waktu B, nah B nyusul si A itu waktunya T. Ya. TB sama dengan T ya. Sedangkan TA itu waktunya T ditambah T0 ya. Nah, berarti T ditambah T0 ya sama dengan 40 kalikan T ya. Oke, 30 T ditambah ya. T0-nya berapa? Itu aja dulu.
T ya. T0-nya di situ 2 ya. 2 menit sama dengan 40 ya. Ini boleh dicoret ya. T0-nya. Berarti masukkan ke dalam 3T ditambah ya 6 ya. Sama dengan 4T. Dipindah berarti 4T dikurangi 3T sama dengan 6. Maka T sama dengan 6. 6 apa? 6 menit ya. Oke. Atau berapa? 360 detik. 360 sekon ya. Oke. Nah, kalau ditanyakan jarak, boleh gunakan rumus untuk B. SB berapa? Nah, kenapa pakai SB? Supaya gampang, ini yang cepat ya. Tinggal Pi kali T. Nah, berarti ini 40 kalikan 360 ya. Oke. 0 ya. Kemudian 24, 2, ini 1440 ya meter. Itu jarak yang ditempuhnya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini diketahui seseorang memacu motornya dengan kecepatan 5 meter per detik. Nah, ia selalu berusaha untuk mempercepat gerakannya, gerakan motornya tentu ya, dengan percepatan 4 meter per detik. Nah, pertanyaannya tentukan kecepatan motor detik ke-10 ya. Gampang nih. Ya. Nah, Pi 0 itu 5 meter per sekon. Kemudian akselerasinya atau percepatannya ini 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanyakan kecepatannya berapa sih detik ke 10 ya. Oke. Pi T sama dengan Pi 0 plus A kali T ya. Oke. Pi 0-nya di situ 5. 5 ditambah A-nya berapa? 4 ya. T-nya 10. Nah, berarti berapa? 5 ditambah 40. Nah, kalau sudah bisa tidak usah tulis ini lama ya. Ini berarti langsung aja, oh ini 45 meter per sekon gitu ya. Jadi percepatannya ketika itu 45 meter per sekon. Oke. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Lihat, gerak suatu benda diperlihatkan oleh grafik di bawah. Tentukan percepatan, kemudian jarak yang ditempuh, kemudian perpindahan. Oke, ini soal baru ya. Soal baru itu ditanyakan perpindahan ya. Ini jawabannya ya. Jawabannya bagaimana? Jawabannya seperti ini. Nah, kalau ditanyakan percepatan dengan mudah ini. Kalau pilihan negara gini, A sama dengan, berarti A sama dengan Pi T dikurangi Pi 0 per T ya. Apakah rumusnya tolong ya. Jangan sampai terulang nanti ulangan jelek ya. Dengan setelah mempelajari apa materi fisika di channel saya, kalian itu jangan sampai ulangannya jelek lagi. Nah, oke, lanjut. 40 dikurangi 10. Nah, kayaknya berarti ini 10 dikurangi 0 ya, langsung. Berapa sih? Nah, 30 dibagi 10. Nah, ini jawabannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, kemudian B-nya, B itu jarak. Jarak itu vektor, apa skalar bukan vektor S. Itu berarti S sama dengan luas. Luas juga. Oke, sorry. Luas, luas grafik ya. Luas grafik. Nah, berapa? Tinggal setengah. Nah, kalikan 10 langsung aja ya. Kalikan 10 ya, 40 ditambah 10 ya. Ini cara dengan ini. Ini berarti 5 kalikan 50. Berapa? 250 meter ya. Itu jarak yang ditempuh. Nah, sekarang B, bukan B, C ya. Itu perpindahannya berapa sih? Perpindahan. Nah, perpindahan itu sama dengan jarak. Ya, jadi nanti perpindahan atasnya juga S itu sama dengan jarak ya. Kenapa? Karena perhatikan, di sini grafiknya di atas semua, ya di atas semua X. Berarti nanti perpindahan dengan jarak sama. Kecuali grafiknya seperti ini. Saya kasih contoh aja gini ya. Nah, ini ada grafik ini. Nih, ini grafiknya gerakan ini. Ini grafik satu, ya ini grafik yang kedua ya. Nah, pertanyaannya kalau ini pi fungsi t ditanyakan berapa jarak ya.
Nah, kalau ditanyakan jarak, berarti E sama dengan luas 1 ditambah luas yang kedua. Ya. Nah, kalau ditanyakan perpindahan, ya, berarti E sama ya. Itu S1 dikurangi S2. Kenapa? Karena perpindahan itu adalah vektor gitu ya. Jadi kerjakan dengan menggunakan kaidah vektor. Oke. Kita sudah membahas 10 soal yang mudah-mudahan ini kalian lebih mengerti lagi. Oke. Nah, oke. Nanti kita akan membahas soal-soal berikutnya di uh, next video, latihan 2 gerak lurus. Nanti kita akan membahas soal-soal di episode yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa kalau bermanfaat, tinggalkan pesan kalian berupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika khususnya gerak lurus.